Prolog, game yang tidak terlihat. Politik kantor itu seperti halnya gravitasi. Apakah Anda mengakuinya atau tidak, itu membentuk lintasan karir Anda. Banyak profesional yang bangga menjauh dari politik, percaya bahwa kerja keras saja akan membuka jalan menuju sebuah pengakuan dan kemajuan. Mereka melihat politik sebagai hal yang kotor, manipulatif, dan tidak beretika. Namun pada kenyataannya, politik ada di setiap tim, setiap pertemuan, dan setiap keputusan kepemimpinan. Seringkali tidak terucapkan memang, namun selalu berpengaruh. Ironisnya, sementara kata politik membangkitkan rasa tidak nyaman, orang-orang yang mampu menavigasinya dengan terampil, karirnya tumbuh lebih cepat dan bertahan lebih lama. Ini bukan karena mereka berbohong atau curang, hanya karena mereka memahami sebuah permainan yang tidak terlihat dan ada di sekitar mereka. Mereka melihat bagaimana persepsi, sebuah hubungan, dan waktu membentuk karir yang lebih dari sekedar kinerja. Mereka tidak hanya melakukan pekerjaan mereka melakukannya secara strategis dan kesadaran. Tapi ini adalah kebenaran yang tidak nyaman. Di tempat kerja modern, Anda bisa menjadi luar biasa dan mungkin saja diabaikan. Anda bisa setia namun dikucilkan. Anda yang mengikuti aturan dan tetap tertinggal dibanding dengan yang lainnya. Cerita seperti Clara yang bekerja keras namun menyaksikan rekan yang kurang kompeten akhirnya dipromosikan. Atau Daniel yang secara tidak sengaja memicu rasa tidak aman atasannya hanya karena yang bersangkutan kompeten. Ini bukan hal yang sulit untuk ditemukan. Ada juga kenyataan yang lebih tragis. Para profesional seperti John yang tanpa sadar masuk ke ladang kecemburuan karena mendapatkan peran strategis, kemudian menemukan dirinya dirusak bukan oleh kinerja, tapi oleh persepsi. Atau Nikola Tesla, seorang genius yang inovasinya melampaui masanya, tetapi menderita selama hidupnya hanya karena dia gagal menguasai visibilitas, membangun aliansi, dan kontrol naratif. Cerita ini bukan tentang orang jahat atau lingkungan yang korup, namun tentang bagaimana psikologi manusia bekerja. Pada dasarnya, manusia takut merasa terasing. Mereka akan berupaya melindunginya. Mereka tertarik pada hal-hal yang membuat mereka merasa aman, walaupun belum tentu memenuhi syarat. Kekuasaan di tempat kerja jarang diserahkan kepada orang yang paling kompeten. Itu ditawarkan kepada orang yang paling kredibel di mata mereka, yang memiliki pengaruh. Kita akan selalu diajarkan untuk berpegang teguh pada ajakan meritokrasi karena itu bersih, merasa adil. Ini membebaskan kita dari ketidaknyamanan menavigasi dinamika pengaruh yang ada. Tetapi, percaya sepenuhnya pada ajakan ini sama saja dengan berlayar tanpa memahami arus yang mengalir di bawahnya. Tidak peduli berapa kuat Anda mengayuh kapal Anda akan hanyut tanpa tujuan jika mengabaikan kekuatan di bawah permukaan tersebut. Buku ini tidak menganjurkan manipulasi atau ketidakjujuran. Sebaliknya, ini menantang asumsi bahwa politik kantor dapat diabaikan. Berpendapat bahwa integritas dan strategi bukanlah dua hal yang selalu harus berlawanan. Anda tetap bisa menjadi otentik, namun tetap sadar akan politik. Dengan demikian, Anda dapat belajar melindungi diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Kami akan mengeksplorasi kisah nyata, beberapa sukses story, serta hal-hal yang perlu kita petik sebagai lesson learned. Tentang kejeniusan Nikola Tesla hingga kehadiran Ginni Rometty tentang presence, ataupun manajemen persepsi strategisnya Indra Nooyi hingga transformasi budaya oleh Satya Nadella. Setiap kasus akan mengungkapkan hal mendasar yang tidak boleh kita lewatkan. Anda akan membaca tentang sabotase halus, ketahanan untuk selalu tetap tenang, keputusan belakang layar, dan hal-hal lain yang tidak terucapkan, namun menentukan siapa yang menampaki pertumbuhan karir dan siapa yang akan kehilangan. Buku ini bukan buku manual untuk manipulasi. Ini adalah sebuah pandangan. Pandangan untuk memahami permainan sebenarnya yang dimainkan dalam organisasi modern. Bukan untuk merusak diri Anda sendiri, tetapi untuk memacu dan meningkatkan karir Anda. Karena di tempat kerja modern, kesadaran bukanlah hal kemewahan, melainkan keterampilan untuk bertahan hidup. Menolak memainkan game tersebut bukan berarti game itu akan berhenti bermain di sekitar Anda. Buku ini hanya memastikan Anda tidak buta akan game yang sedang terjadi.